Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9. Hari ini kita menginjak ke pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas pengertian dan contoh teks laporan. Nah, hari ini kita akan belajar hal baru terkait kaidah bahasa di dalam teks laporan. Sebelum itu, Bapak berdoa semoga Anda sekalian selalu sehat agar dapat selalu fit dalam beribadah dan belajar. Baik. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi kalau struktur itu seperti ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, seperti itu. Kemudian kalau aspek kebahasaan lebih ke bahasa yang digunakan di dalam teks laporan. Nah, jadi ingat, struktur teks laporan percobaan telah disampaikan pada pertemuan pertama. Struktur teks dapat berbeda-beda secara khusus, tetapi pada dasarnya hanya terdiri atas dua unsur. Jadi misalkan ada yang alat bahan, kemudian ada metode, ada daftar pustaka. Mungkin ada yang salah satunya tidak ada. Akan tetapi pada dasarnya teks laporan itu terdiri atas dua unsur. Nah, apa saja sih unsur-unsur yang menyusun teks laporan? Jadi ada dua. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada uraian dan aspek yang dilaporkan. Jadi kalau pernyataan umum berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Tahap ini merupakan tahap pembuka atau pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Ya, jadi pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi bahan yang akan digunakan dalam penelitian itu apa? Misalkan banyak kemarin yang menulis tentang hujan asam. Kemudian ada juga yang tentang percobaan fotosintesis. Ada yang tentang kerangka ikan. Ada yang melihat benda tak kasat mata yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, macam-macam, dan kita tentukan bahannya apa, kemudian peralatannya apa, kemudian apa sih yang kita sedang teliti itu. Oh, ini jenisnya apa dan bagaimana. Nah, yang kedua baru kita uraian atau aspek yang dilaporkan. Jadi teks laporan ini jadi dari bahan dan percobaan yang kita sudah tentukan di pembahasan di bagian atas teks laporan. Nah, kita di bawahnya itu diperinci dijelaskan bahwa ternyata bahan ini mengandung zat ini, ternyata bahan ini dapat digunakan untuk ini, ternyata bahan ini mengandung senyawa-senyawa yang beracun atau senyawa-senyawa yang menguntungkan, ternyata bahan ini adalah kerabat dari bahan ini, misalkan seperti itu. Nah, jadi berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan dan dibahas secara lebih rinci, mengulas bahan per bagian. Jadi bagian per bagian dirinci, sehingga pembaca dapat memahami, oh, ini bahan ini gunanya apa, bahayanya apa, kemudian perlakuannya seperti apa, dan misalkan bahan ini bisa dicampurkan dengan zat apa. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kebiasaan atau kebutuhan hidup juga, misalkan kalau meneliti tentang hewan, oh, hewan ini kebiasaan hidupnya seperti apa? Oh, dia bisa berenang, kemudian oh, dia bisa terbang, misalkan. Oh, hewan ini ternyata mempunyai duri, oh, hewan ini mempunyai tanduk, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan hidup, membutuhkan makan, bagaimana dia mencari makan? Oh, hewan ini mencari makan dengan berburu, atau hewan ini dengan memakan daun-daunan, misalkan. Penggunaan bahan alat, penggunaan bahan ini jika dicampurkan dengan alat ini, atau jika diperlakukan
dilakukan oleh alat ini, misalkan di blender atau di mixer atau dipanaskan. Bagaimana sih bahan ini? Apakah akan meleleh, apakah mencair, memadat dan sebagainya. Perilaku alamiah. Jadi misalkan kalau suatu bahan jika didiamkan di suhu ruangan akan seperti apa? Apakah akan mencair atau ini, dan banyak perlakuan di dalam penelitian yang bisa kalian jelaskan di dalam teks laporan. Mungkin nanti di IPA, di pelajaran IPA, kita coba untuk meneliti sesuatu dan kalian buat laporannya. Jadi kayak saintis muda. Masya Allah. Nah, kemudian jadi kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan percobaan ini untuk melengkapi materi yang disampaikan di buku Marbi ya. Jadi silahkan dibaca lagi buku Marbi. Insya Allah, alhamdulillah sekarang kita punya buku panduan, buku Marbinya. Silahkan dibaca, dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke pengampunya masing-masing. Nah, kemudian jadi untuk kaidah kebahasaan sendiri, yang pertama menggunakan sinonim dan antonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Nah, misalkan besar dengan besar dengan tidak kecil. Bisa sedang ya, kalau tidak kecil. Atau panjang dengan lebar, misalkan. Ya, mendekati, atau tahu dengan mengetahui. Atau sinonim itu misalkan saya bosan, saya jenuh. Nah, jenuh dengan bosan masih satu persamaan kata. Jadi artinya itu sama. Kemudian saya ngantuk, saya menguai. Nah, sama, menguai dan ngantuk itu maksudnya makna katanya masih sama. Kalau lawan kata antonim itu contohnya besar dengan kecil, tinggi dengan pendek, atau putih dengan hitam dan lain sebagainya ya. Jadi di dalam teks laporan percobaan kita sering menggunakan kata-kata antonim atau kata-kata sinonim untuk memperjelas laporan kita. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua menggunakan kata bilangan. Ya, kata bilangan 10, 20 atau sekitar, banyak. Zat-zat yang terkandung, zat protein yang terkandung dalam tempe sangat banyak. Nah, misalkan, atau ternyata senyawa yang dapat membunuh COVID-19 itu sangat sedikit di alam, misalkan seperti itu ya, kata bilangan dan sinonim dan antonim. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah seperti hindari, tambahkan, tuangkan, campurkan, atau panaskan zat tersebut di dalam pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian angkatlah ya. Jadi ada kata perintah biasanya di langkah-langkah percobaan. Nah, kemudian menggunakan kata hubung, misalkan seperti tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun dan lain sebagainya. Jadi misalkan meskipun senyawa ini tidak beracun, tetapi kita harus memperlakukan senyawa ini dengan baik karena struktur luar dari senyawa ini dapat merusak kulit, misalkan seperti itu. Atau misalkan hal ini tidak dapat dibiarkan, tetapi kita dapat tetap mencermati fenomena ini, misalkan. Atau apabila kita melakukan percobaan terhadap misalkan lumut kerak, kemudian kita bakar lumut tersebut pada suhu 100 derajat Celcius, maka
rumut yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi warna kuning. Nah, misalkan seperti itu ya dalam teks laporan percobaan ya. Nah, kemudian ulangi menyimak materi yang tadi yang Bapak sampaikan dengan sampai mahir ya. Jadi kalau Bapak ulangi, jadi di sini ada 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan sinonim antonim, menggunakan kata bilangan, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kata hubung. Insya Allah ya mudah untuk dipahami. Jika belum paham silahkan dibolak-balik lagi, putar lagi videonya. Dan ada tugas ya untuk pertemuan ini, silahkan dicek di e-learning. Bapak berpesan kepada Ananda sekalian agar mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang pertama, agar nilainya itu besar-besar karena tepat waktu. Kemudian juga melatih kedisiplinan kita dalam belajar. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun kita harus disiplin. Dari mulai kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat tepat pada waktunya, kemudian banyak hal di dalam kehidupan. Misalkan kalau kita ingin pintar ya harus belajar, harus disiplin. Kalau kita ingin misalkan berotot harus olahraga, ya seperti itu istilahnya. Jika Ananda ingin mahir dalam hal sesuatu, maka harus disiplin ya. Insya Allah kita bersama-sama belajar. Bapak juga belajar banyak dari kalian juga belajar dari Bapak. Ya kita sama-sama belajar, niatkan dengan ikhlas karena Allah untuk belajar ya. Insya Allah siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Ya mungkin cukup sekian dari Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat pada waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.